Selamat bertemu kembali dalam sesi kelanjutan ya dari mengenai break even point. Ya, pada saat diskusi kita yang lalu mengenai yang pertama adalah mengenai bagaimana fix ya, biaya yang sudah tetap dan biaya variabel menentukan ya berapa harga produk yang harus di minimal ya. Jadi yang kita kenal pada waktu itu adalah berapakah standarnya ya, standar minimal kita tidak rugi. Jadi harga jual sama dengan biaya yang sudah fix dan biaya yang variabel. Nah, yang kedua, jumlah yang dibutuhkan untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Ya, ini adalah aplikasi paling umum dari analisis teknik titik impas atau break even point dan kuantitas yang diinginkan. Ya, perusahaan tidak mungkin ingin rugi ya. Jadi yang diinginkan adalah untung ya. Ya, tetapi kalau misalnya yang pas titiknya ya, harga jualnya sama dengan yang dikeluarkan, ya itu minimal. Itu hanya boleh keputusan diambil hanya pada kondisi tertentu. Ya. Artinya di biaya variabel itu sudah ada biaya untuk membayar pegawai dan sebagainya. Ya. Di mana kuantitas ya jumlah target itu sama dengan biaya tetap ditambah target laba dibagi kontribusi per unit. Ya. Ketiga, pengaruh perubahan harga. Ya. Terkadang manajemen diharuskan untuk mempertimbangkan apakah akan menurunkan harga suatu produk atau tidak. Ya. Ini contohnya, misalnya salah satu contohnya adalah saya lanjutkan dulu ya. Manajemen harus mempertimbangkan fakta-fakta berikut dalam hal ini. Jika harga jual yang diturunkan, maka margin kontribusi akan berkurang. Dan hal ini akan meningkatkan volume penjualan. Ya, maksudnya margin kontribusi itu keuntungannya. Ya, kalau harga diturunkan, berarti keuntungannya pasti kurang ya. Ya, katanya harga produknya misalnya 60, ya, 60.000, ya, terus kena biaya-biaya 30.000, keuntungannya 30.000. Tapi kalau harganya kita turunkan menjadi 50.000, maka keuntungannya menjadi 20.000 per produk. Kalau yang diinginkan itu tetap keuntungan keseluruhan itu tetap, ya, maka yang harus dijual adalah produk-produk kita harus bertambah yang dijual jumlahnya. Nah, kalau misalnya tadi ya cuma jadi yang jadi pegangan perusahaannya adalah keuntungannya. Ya. Jadi supaya keuntungannya tetap, ya maka volume ditambah. Ya. Ya, tetapi dengan menambah volume, akibatnya juga variabel cost-nya bertambah. Ya. Kalau fixed cost-nya sudah pasti tetap. Ya. Tetapi peningkatan volume ini mungkin tidak menerima peningkatan permintaan karena bergantung pada elastisitas permintaan. Ya. Jadi kita nambah produk ternyata yang membutuhkan juga tidak banyak. Nah, itu pertimbangan. Ya, jadi harus dilihat ya, bagaimana menentukan ya, misalkan penurunan harga, ya, misalkan untuk mengejar keuntungan. Ya. Karena dalam teknik analisis biaya ini kadang-kadang ya ada satu bagian yang harus kita pertimbangkan. Ya. Keuntungan itu dikejar juga untuk berbagai kepentingan misalnya. Contohnya, ya, sebuah mesin mempunyai umur 10 tahun. Ya. Jadi selama dia berproduksi, ya, keuntungannya harus mencukupi sehingga suatu saat pada batas umur di mana mesin tersebut sudah tidak bisa dipakai, ini istilahnya depresiasi ya. Ya. Perusahaan bisa memberi mesin yang baru. Itu sebabnya itulah yang jadi pertimbangan keuntungan. Ya. Agak rumit namanya, tetapi itu adalah yang disebut dengan teknik analisis biaya. Perubahan titik impas, ya, break even point, ya, karena variasi tingkat harga jual digambarkan, habis ini ya, saya digambarkan di grafik ya. Pada tingkat harga yang berbeda, garis pendapatan total dapat diplot dan grafik menunjukkan bahwa ketika harga suatu produk dikurangi, titik impas bergeser ke sisi kanan.
ya, atau sebaliknya. Dari grafik tersebut, seorang kemudian dapat memperkirakan volume yang akan dijual dan mendapatkan keuntungan di setiap tingkat harga. Ya, untuk kondisi ini ya, diasumsikan bahwa berapapun yang diproduksi pasti diserap oleh pasar. Ya, ini ya, sebagai contoh sederhana. Ya. Karena tadi sudah disebutkan bahwa produknya bertambah tapi tidak ada yang beli misalnya. Ya. Tapi dengan penurunan harga mungkin yang berminat bertambah banyak. Nah, begitu banyak pertimbangan. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam grafik yang sudah kita kenal pada pertemuan break even point yang pertama. Ya. Ini sumbu Y-nya adalah biaya total ditambah pendapatan. Ya, garis ini sebenarnya adalah garis di mana biaya yang tidak bisa dihindari. Ini fix. Ya, contohnya untuk bahan mentah, atau kalau mungkin juga mesin kita masukkan, ya, mesin harus dibeli dengan harga yang sudah tidak bisa apa, ya sudah fix, ya, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, kemudian bahan mentah, ya, itu sudah pasti. Nah, sedangkan di atas ini, ya, sisanya ini adalah variable cost, di mana variable cost ini adalah mungkin tergantung pada jumlah produk. Ya. Saat yang lalu kita sudah melihat, sudah menghitung, ya. Contohnya ini Q ini adalah jumlah produk, ya. Ini jumlah produknya adalah sekian. Sedangkan biayanya yang harus dibayar itu sekian. Ya. Kemudian kalau kita misalkan produk ini, Q ini ya, dikalikan harga, ya, harga ini ya, itu ditemukan titik di sini ya, di mana harga dan jumlah ini, jumlah kapasitas itu sama. Sehingga saya katakan BEP-nya 1 dan jadi nilai hasil penjualan ya dibagi fixed cost menjadi sama dengan 1. Ya, sehingga kita ketemukan grafik ini. Ya, ini ada grafik ya di mana kalau kita ingin menjual sesuatu ya itu harus di daerah ini ya. Kalau di sini tepat pas, apalagi jangan di bawahnya. Ini ada sudah garisnya ya, ini sudah garis yang menentukan tidak bisa diubah. Ya, kalau kita ingin menjual sesuatu, harganya harus di atasnya. Ya. Kalau tepat di sini, ya seperti tadi, BEP sama dengan 1. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah garis yang ditemukan dari kapasitas produksi ya, dengan harga fix sama harganya sama. Ini adalah titiknya. Ya. Sehingga ini adalah pendapatan ya untuk harga normal dalam arti ini ya. Kan kemarin ada yang disebut dengan safety ya. Safety-nya berapa? Ya, ini adalah titik yang paling kritis. Tidak boleh di bawahnya. Ya, ini produknya. Nah, sekarang dengan ada harga yang tinggi, ya, harga yang tinggi ini sudah pasti ya, seperti ini ya, karena ada variable cost dan fixed cost. Dengan harga yang terlalu tinggi, mungkin minat pembeli kurang. Ya, coba kita turunkan. Ya, kita turunkan ini harga ya, pada harga normal itu pendapatannya berapa. Ya, kemudian kita masukkan grafiknya ini ya. Nah, titik ini dengan adanya penurunan harga, ya, titik kritisnya, ya, safety-nya itu di sini. Ya. Jadi ini titik di mana keuntungan itu bisa naik kalau kapasitas kita tambahkan. Ya, jadi ini misalkan satu ini kapasitas kita harus bertambah sekian sampai pada di titik safety ini. Ya, jadi Anda ingat-ingat ya, review kembali ya titik safety ini. Nah, sehingga kita harus menjualnya di atas ini. Ya, di atas ini titik ini ya. Kalau tepat di titik biru ini kita tidak dapat untung ya, tetapi tidak rugi. Nah, kita lihat sekarang ini ya, variable cost-nya ini ya. Ini variable cost-nya. Kok bertambah Pak ya? Padahal fixed cost-nya tetap. Ya. Bertambahnya ini mungkin karena bertambahnya kapasitas produksi. Kapasitasnya bertambah, kemudian ada ongkos tambahan di sini. Ya. Apa itu? Untuk finishing.
Ya, apa itu untuk packaging misalnya. Kalau kuantitasnya lebih banyak, tentunya packagingnya juga lebih besar. Nah, itu ada menambah cost lagi. Ya, ini kita berbicara hanya di titik-titik di mana apa namanya semuanya adalah pada titik safety. Ya, baik, kita lanjutkan sekarang. Misalnya kita turunkan lagi harganya. Ya, kita turunkan seperti ini. Wah, ini titik safety-nya bergeser ke kanan terus. Ya, kita lihat dengan harga yang murah, kita harus yakin betul dengan penambahnya quantity ini, kapasitas jumlah produk ini, kita harus yakin bahwa ini paling sedikit ini terjual, ya, pendapatannya. Jadi margin keuntungannya makin kecil, tetapi dengan jumlah key yang makin besar, makin banyak, ya, maka jumlah keuntungannya itu sama. Ya, bisa keuntungan kita adalah yang pertama di sini kita untung 30.000, ya, atau setiap produk. Nah, di sini untungnya cuma 20.000 setiap produk, ya. Tetapi karena kapasitas bertambah, ya akhirnya jumlah keuntungannya sama, ya. Atau kita turunkan kemari, ya, kapasitas bertambah, ya, keuntungannya semakin kecil. Yang tadinya 30, 20 ini 10 misalnya, ya. Ya, tetapi 10 kali kapasitasnya apa? Jumlah produknya, maka jumlah keuntungan keseluruhannya adalah sama. Ya, itu adalah perhitungan secara sederhana, meskipun ya nanti kita lihat bahwa akan ada pertimbangan lain ya, khususnya kalau kita sudah terjun di uh, industri ya. Jadi pertimbangannya bukan hanya ini, banyak hal lagi yang dipertimbangkan. Tapi ini adalah salah satu contoh memakai suatu teknik analisis biaya khususnya ya teori titik impas atau break even point ya untuk menentukan minimal ya bagaimana kita menentukan ya ini adalah garis yang disebut dengan safety tadi ya. Jadi ini adalah contoh ya. Ini pada keuntungan pertama ya. Ini pada di apa diturunkan harga per produknya, diturunkan lagi harga per produknya ya sehingga kita untuk mencapai keuntungannya tetap sama, jumlah keuntungan akhirnya sama, maka produknya ditambahkan, tetapi keuntungannya yang kecil, keuntungan akhirnya sama. Ya. Ada yang menyebutkan itu adalah yang disebut dengan mass production ya, dengan menjual lebih banyak untung sedikit, ya, untuk sedikit per produknya, keuntungan keseluruhannya akan menjadi sama. Nah, ini hanya untuk menunjukkan ya bahwa garis ini adalah garis untuk biaya total. Biaya total itu apa sih? Biaya total adalah biaya variabel ini ya ditambah biaya pasti ya fixed cost fix ya. Ini seharusnya ada penjelasan mengenai apa itu fixed cost, apa itu yang disebut dengan variable cost. Ya. Sedikit saya singgung ya pada bagian akhir ya pertemuan ini ya pengaruh perubahan biaya. Ya, ada dua jenis biaya, biaya variabel dan biaya tetap. Variable cost dan fixed cost. Perubahan biaya variabel. Peningkatan biaya variabel menyebabkan penurunan margin kontribusi. Ini keuntungan maksudnya ya. Contribution margin. Peningkatan biaya variabel ini akan menurunkan laba. Ya. Oleh karena itu, berapa harga baru untuk mempertahankan keuntungan, tadi sudah didiskusikan, untuk sekarang, tanpa ada perubahan volume penjualan. Ya. Misalkan kita nggak mikir volume penjualan, tapi berapa keuntungan akhirnya. Ya. Adanya penurunan margin kontribusi akan menyebabkan peningkatan volume penjualan. Ya. Ini untuk mengejar keuntungan. Ya. Tadi sudah saya sebutkan keuntungan tersebut. Ya. Salah satu pertimbangannya adalah untuk mungkin mengganti mesin. Ya, setelah berumur pada waktu tertentu, ya ada penurunan nilai, penurunan kemampuan yang disebut dengan depresiasi. Ya. Seharusnya depresiasi itu juga masuk dalam teknik analisis biaya. Ya, mungkin dalam pertemuan mendatang akan
jelaskan mengenai apa yang disebut dengan depresiasi ini. Dan akan menjadi lengkap ya, kalau kita merancang suatu perusahaan ya, dengan merancang depresiasi alat-alat produksinya juga. Ya, oleh karena itu, berapa volume penjualan untuk mempertahankan laba saat ini tanpa perubahan harga? Nah, ini harus kita hitung. Tadi ya, yang pertama tadi ya, tanpa perubahan harga itu berapa kapasitasnya? Harganya itu berapa? Ya, kemudian kita tadi dari awal tadi sudah kita diskusikan, diturunkan pertama berapa kapasitasnya, diturunkan kedua berapa kapasitasnya. Sekali lagi untuk mengejar keuntungan total.